Yo, halo sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi Part ke-22. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di part ke-22 kali ini kita diperlihatkan Tianxing yang tidak tahu cara keluar dari ring pertarungan setelah berhasil mengalahkan Raja Zuo. Namun ketika masih bingung memikirkan cara bagaimana ia turun, tiba-tiba Tianxing dibawa ke dimensi alam ring tersebut. Dimensi terlihat berwarna merah darah. Setelah masuk ke dimensi itu, di hadapan Tianxing muncul lembaran sihir berupa kontrak kematian yang telah disepakati oleh Tianxing dan Raja Zuo saat itu. Namun kontrak kematian kali ini berbeda. Kontrak itu bertuliskan duel dengan Tianxing. Semua milik yang kalah akan menjadi milik yang menang. Setelah Tianxing membaca dan mengetahui isi dari kontrak tersebut, Tianxing sepertinya beruntung. Bukan hanya harta yang ia dapatkan, tetapi juga kekuatan yang dimiliki dari musuhnya ikut didapatkan dengan cara ditransfer kekuatan musuhnya ke dalam tubuh Tianxing. Menyadari begitu banyak keuntungan yang ia dapatkan berkat duel yang dimenangkannya, Tianxing jadi sadar pantas saja saat diambang kematian Raja Zuo masih tidak terima dengan kekalahannya. Meskipun begitu, Tianxing bersyukur karena mendapatkan keajaiban serta mendapatkan panen harta yang banyak berkat kekalahan Raja Zuo. Kemudian Tianxing mendapat energi Qi yang mengalir begitu banyak ke dalam tubuhnya. Dengan banyaknya Qi yang mengalir ke tubuhnya, Tianxing bisa memanfaatkan Qi tersebut untuk memelihara Yin Yang Wei Meridian milik Tianxing yang telah tercipta dalam kultivasi sebelum bertarung melawan Raja Zuo. Lagi-lagi, Tianxing dikejutkan dengan keuntungan yang ia dapatkan berikutnya. Keuntungan itu berupa Crucial Meridian The Monster Shield milik Raja Zuo. Seketika, Crucial Meridian itu menyatu dengan tubuh Tianxing. Menyadari hal itu, Tianxing tidak menyangka selain harta dan Qi yang barusan ia dapatkan tadi, ternyata selain kuat, kontrak kematian dapat menghilangkan Crucial Meridian yang terdapat pada tubuh Raja Zuo yang akhirnya ikut Tianxing dapatkan sebagai hadiah. Walaupun Monster Shield telah Tianxing dapatkan, efek dari perilaku dan sifat dari pemilik sebelumnya tidak ikut terbawa ke dalam tubuh Tianxing, melainkan hanya meningkatkan jumlah Qi pada pemilik baru dari Monster Shield. Dengan memanfaatkan Monster Shield yang Tianxing miliki saat ini, secara otomatis pertahanan Tianxing akan meningkat pesat. Dengan mendapatkan Monster Shield, Tianxing merasa Surge benar-benar berpihak kepadanya. Setelah mendapatkan Qi tambahan serta Crucial Meridian berupa Monster Shield, dari sekitar Tianxing muncul seperti akar yang terbuat dari darah dan daging menjalar serta masuk ke tubuh Tianxing. Tianxing terkejut karena dirinya merasa bahwa semua kekuatan Raja Zuo harusnya sudah ia dapatkan. Tapi kenapa masih ada lagi yang muncul dan masuk ke dalam tubuhnya? Tianxing mengira mungkin darah dan daging yang menyerupai akar itu bukanlah milik Raja Zuo, melainkan daging dan darah dari prajurit-prajurit yang telah mati di klan spesial pastoral. Darah dan daging yang merupakan Qi kehidupan itu bisa langsung menyatu dengan tubuh Tianxing. Namun Qi tersebut terlalu berlebihan. Bahkan saking banyaknya energi Qi kehidupan itu, tungku penampungan milik Tianxing pun hampir penuh saat menyerap energi Qi kehidupan tadi. Meningkatkan Qi di dalam tubuhnya adalah hal yang bagus. Namun jika terus-menerus membiarkan tubuh Tianxing dialiri energi Qi, Tianxing pasti tidak akan bisa menampungnya. Tetapi pada saat Qi kehidupan tadi diserap oleh tungku miliknya,
ada sesuatu lain yang ikut menyerap ki kehidupan yang terdapat pada tubuh Tianxing. Sepertinya Crucial Meridian Elixir Field adalah yang juga ikut menyerap ki kehidupan di dalam tubuh Tianxing. Elixir Field nampaknya lapar akan ki kehidupan. Ki kehidupan yang berasal dari tubuh Tianxing sepertinya memunculkan tanah baru di Elixir Field, serta tanah yang baru muncul itu seolah-olah menjadi medan spiritual yang mengeluarkan ki spiritual. Tanah itu bisa menumbuhkan tanaman dengan begitu cepat, berbeda dengan tanah biasa yang lambat untuk menumbuhkan tanaman. Dengan menggunakan ekstrak ki yang telah ia miliki saat ini, Tianxing dapat meningkatkan Elixir Field pada saat yang bersamaan, yang diibaratkan seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Tak berselang lama, ring pertarungan tadi hancur perlahan. Dengan mulai hancurnya ring tersebut secara bersamaan, Tianxing pun berteleport kembali ke menara lagi. Dirinya yang berhasil kembali dengan selamat disambut oleh rekan-rekan Tianxing yang telah mengkhawatirkannya saat bertarung melawan Raja Zuo tadi. Wen yang juga khawatir kepada Tianxing segera bertanya tentang keadaan Tianxing. Tianxing pun menjawab bahwa dirinya baik-baik saja serta berhasil mengalahkan Raja Zuo. Menyadari rajanya telah dikalahkan oleh Tianxing, Dolord nampak tidak percaya dengan kekalahan rajanya. Bukannya menyerah dan takut kepada Tianxing, Dolord malah tambah kesal serta keras kepala, berniat untuk balas dendam dengan Tianxing. Karena Tianxing telah menghancurkan harapan klan spesial pastoral. Dirasa dirinya harus melarikan diri karena rajanya telah kalah dan mati, Dolord pun kabur meninggalkan prajurit klan menggunakan benda yang dapat mengeluarkan baling-baling di kepalanya. Pada saat Dolord pergi untuk kabur, tindakan Dolord terlihat oleh Tianxing dan kawan-kawan dari menara desa. Jenderal Yang Ye heran melihat benda aneh yang terdapat pada kepala Dolord. Tuan Huang mengira itu adalah harta karun lain yang dimiliki klan spesial pastoral. Namun Tianxing nampak sedang membidik Dolord dan bersiap menyerang menggunakan panahnya. Nampak mengetahui benda yang digunakan Dolord, benda itu merupakan seekor capung bambu. Tianxing tidak menyangka di dunia ini ada harta karun yang ada di dalam dunia fantasi. Tianxing pun melepaskan anak panahnya ke arah Dolord dan berhasil menembus pundak Dolord. Walaupun dalam kondisi terluka akibat tertembus panah, Dolord masih melanjutkan pelariannya di udara. Melihat hal itu, Wen pun nampak kesal karena orang yang berhasil Tianxing panah tadi masih bisa kabur. Namun Tianxing yang telah mengetahui keadaan luar desa, dirinya mengatakan bahwa orang itu sudah tertembak dan mengeluarkan darah. Maka dari itu, cepat atau lambat monster dan binatang buas yang ada di langit pasti akan segera mencium bau darah tersebut, sehingga orang yang terpanah tadi tidak akan bertahan untuk tetap hidup. Di sisi lain, prajurit dari klan spesial pastoral terlihat frustasi karena raja mereka telah kalah dan mokat. Kemudian setelah itu mereka ditinggalkan oleh Dolord begitu saja di lokasi kekuasaan musuh. Nampaknya mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk selamat dari pertempuran melawan desa Xuan Huang. Mengetahui para prajurit dari klan musuh sudah tidak memiliki gairah bertempur, Tuan Huang menanyakan rencana apa yang akan Tianxing lakukan pada para prajurit klan spesial musuh. Tianxing menanggapi pertanyaan Tuan Huang dengan mengatakan orang-orang itu memiliki kebiasaan memakan manusia, jadi lebih baik mereka dibunuh saja semuanya. Kemudian Tianxing memerintahkan Jenderal Yang Ye untuk mengumpulkan prajurit dan membantai semua orang dari klan spesial pastoral. Mendengar perintah Tianxing, Jenderal Yang Ye menanggapi bahwa sekarang pemimpin dari klan tersebut telah mati, jadi tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Jenderal Yang Ye bersedia membinasakan orang-orang dari klan spesial pastoral semuanya demi Tianxing. Dari bawah, datang prajurit yang naik ke atas melaporkan pada Jenderal Yang Ye bahwa Yang Ping dan Yang Erlang telah menunggunya di bawah.
Mendengar laporan itu, Jenderal Yang Ye langsung memerintahkan prajurit tadi untuk mengumpulkan pasukan di pintu utama. Setelah semua pasukan berkumpul dan siap menyerang, Jenderal Yang Ye, Yang Ping, dan Yang Erlang memimpin pasukan dan memulai pemusnahan terhadap orang-orang klan spesial pastoral. Orang-orang klan dibantai habis oleh pasukan Tianxing serta menjarah semua harta yang dimiliki oleh klan tersebut. Setelah berhasil membantai habis orang-orang dari klan spesial pastoral, Tianxing menyatakan kemenangannya serta mengumumkan dirinya akan mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan sembari membagi-bagikan hasil jarahan yang telah mereka peroleh. Setelah berpesta dan membagi jarahan, keesokan harinya Tianxing yang diberikan sebagian jarahan berupa harta berharga dari klan spesial pastoral mencoba memeriksa benda-benda tersebut. Terlihat ada beberapa naskah serta benda-benda lainnya yang diberikan kepada Tianxing dari hasil jarahan. Tianxing memegang dua naskah yang seharusnya naskah itu digunakan Raja Zuo sebagai teknik kemampuannya saat di ring pertarungan. Buku itu merupakan buku teknik diagram The Yin Yang Sky Demon dan The Full Moon Monster Knife. Tetapi saat bertarung kemarin, Tianxing tidak melihat Raja Zuo menggunakan teknik kemampuan dari kitab suci The People Observing. Karena penasaran, Tianxing mencoba membuka kitab tersebut. Setelah membuka kitab itu, Tianxing melihat gambar yang terdapat pada kitab itu. Melihat dari sampulnya, kitab itu terlihat seperti kitab jahat. Pada saat Tianxing ingin membuka halaman berikutnya dari kitab tersebut, Tianxing tidak dapat membukanya. Tianxing menduga mungkin ada syaratnya jika ingin membuka halaman berikutnya. Karena penasaran dengan buku People Observing tersebut, Tianxing mengulik informasi dari buku itu menggunakan Wordless Book miliknya. Menurut informasi dari Wordless Book, kitab suci People Observing merupakan teknik spesial. Jika beruntung akan dapat melihat apa yang penggunanya inginkan. Namun buku itu hanya dapat digunakan 9 kali dalam 10.000 tahun. 9 orang yang dapat bergabung dalam penglihatannya. Tetapi setelah digunakan 9 kali, efek itu akan menghilang dan dapat digunakan kembali 10.000 tahun yang akan datang. Setelah mengetahui fungsi dari buku tersebut, Tianxing nampak beruntung karena buku itu merupakan buku yang tak ternilai harganya dibandingkan dengan buku teknik lainnya. Dengan memiliki buku People Observing, Tianxing harus menyimpan buku itu dengan benar. Siapa tahu di kedepannya buku itu dapat berguna bagi Tianxing. Kemudian Tianxing mencoba memeriksa cermin yang nampak aneh sama seperti buku-buku tadi. Cermin tersebut menampilkan gambar, tetapi bukan gambar pantulan di sekitar cermin. Tianxing menggunakan Wordless Book-nya untuk mengetahui tentang kegunaan cermin tersebut. Wordless Book menjelaskan benda itu adalah cermin psikis yang dapat mengamati lingkungan seperti yang diinginkan penggunanya. Gambaran tempat akan muncul di cermin namun tidak dengan lokasinya. Dapat mencari gunung spiritual, tambang mineral, dan memahami surga. Cermin itu merupakan harta langka Yellow Stage. Setelah mengetahui fungsi cermin itu dari Wordless Book, Tianxing jadi kepikiran untuk menggunakan cermin itu mencari tambang. Dengan tambang tersebut, Tianxing berencana membuat koin berbahan mineral yang sepertinya sebentar lagi akan terwujud. Jika desa Suan Huang mulai menggunakan koin, hal itu merupakan lompatan besar ke arah sistem dan peradaban maju. Karena Tianxing tidak ingin membuang-buang waktu, Tianxing segera mencari tambang besi di dekat desa, memanfaatkan cermin psikis tadi. Saat Tianxing keluar ruangannya, di depan pintu sudah hadir Cao yang datang untuk menghadap dan melapor kepada Tianxing. Mengetahui Cao ada di hadapannya, Tianxing bertanya kepada Cao ada urusan apa dirinya menemui Tianxing. Cao menjawab dirinya dan yang lain telah selesai membagikan hasil jarahan kepada penduduk desa. Kemudian Cao bertanya pada Tianxing
tentang apa yang harus mereka lakukan lagi setelah selesai membagikan jarahan. Tianxing menjawab, cukup itu saja untuk arahan kali ini. Dan karena Cao sudah ada bersama Tianxing di situ, Tianxing mengajak Cao untuk berjalan-jalan di sekitar desa Xuanhuang. Mereka berdua pun keluar ke lokasi sekitar desa. Cao yang bingung dengan ajakan Tianxing, dirinya bertanya kepada Tianxing, mengapa mereka berdua meninggalkan desa. Mendengar pertanyaan Cao, Tianxing menjawab bahwa Tianxing berencana mencari iron ore. Menurut cermin di tangannya, ada tambang di sekitar sini. Sambil mengarahkan cermin itu ke tanah, Tianxing mencari tambang yang ia inginkan. Ternyata cermin itu juga dapat menunjukkan sesuatu yang terdapat di dalam tanah. Namun sayang, setelah beberapa kali mencoba, cermin itu hanya menemukan tanah dan pasir di lokasi itu. Sambil terus berjalan dan mengikuti arahan cermin, Tianxing mencoba menerawang menggunakan cermin itu ke lokasi pintu masuk lembah. Dan benar saja, ketika Tianxing sampai di pintu masuk lembah, Tianxing menerawang menggunakan cermin dan berhasil menemukan iron ore yang ia cari. Karena Tianxing menemukan lokasi iron ore, Cao pun menawarkan diri untuk menggali tanah itu guna mendapatkan iron tersebut. Tianxing mengeluarkan sekop menggunakan kemampuannya. Dirinya akan menggunakan sekop itu untuk menggali dan membantu Cao untuk mempermudah penggalian. Mereka berdua pun mulai menggali tanah. Setelah beberapa jam mereka menggali tanah di lokasi tersebut, akhirnya mereka berhasil menemukan iron ore yang mereka cari. Tianxing mengambil sebongkah iron ore. Saat Tianxing memeriksa bongkahan iron ore itu, Tianxing melihat iron ore itu tampak seperti kristal dan kemurniannya sangat tinggi. Mendengar perkataan Tianxing, Cao pun mengatakan, walaupun sudah ketemu, nampaknya jumlah iron ore di lokasi itu hanya sedikit. Apakah masih ada lagi di tempat lain? Mendengar pertanyaan Cao terkait jumlah iron ore yang mereka dapatkan hanya sedikit, Tianxing memerintahkan Cao untuk meminta Yang Ping membawa beberapa prajurit ke lokasi Tianxing berada. Tianxing ingin memastikan apakah mereka bisa menggali dan mendapatkan lebih banyak iron ore. Kemudian Tianxing menambahkan perintahnya lagi kepada Cao untuk memanggil Tuan Huang dan Su Jin dari Departemen Harta Karun ke situ juga. Mendengar perintah dari Tianxing, Cao pun melaksanakan perintah itu dan bergegas memanggil orang-orang yang dibutuhkan Tianxing. Tianxing bergumam, meskipun iron ore yang terdapat di sini tidak banyak, tetapi kemurniannya cukup langka. Desa Xuanhuang ternyata benar-benar terletak di tempat dengan feng shui yang bagus dan strategis. Karena iron ore itu merupakan harta berharga yang dapat membantu para kultivator meningkatkan kekuatan mereka dengan lebih cepat. Tianxing pun ingin melihat dan mengetahui apakah ada orang yang tidak mampu menahan godaan dan akan mencuri iron ore tersebut. Dan akhirnya part ke-22 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support kami di channel Kaum Review. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.